Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Iya, ini adalah sesi komentar nakama. Pada video ini, Mimin akan bacakan dan bahas beberapa komentar nakama yang udah masuk pada video Mimin yang lalu tentang chapter 1021. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke komentar yang pertama. Ini dari AF. Min, apakah Brook memiliki Ken Bonsoku no Haki? Mengingat dia seakan sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan yang akan Robin lakukan untuk menghabisi Black Maria. Iya, kalau menurut Mimin, Brook itu merasakan sesuatu dari jiwanya Robin. Dan mungkin dia juga bisa merasakan aura wujud iblisnya Robin. Ya, karena dia kan Soul King ya julukannya. Ya, Mimin rasa sih seperti itu ya. Jadi bukan Ken Bonsoku yang bisa melihat bayangan masa depan ya. Oke, lanjut yang kedua dari Papa Kia. Dari awal saya sudah prediksi bahwa Karibo lah yang akan menjadi kru SHP selanjutnya, karena di kru SHP belum ada buah iblis tipe Logia. Ya, bener sih bang, di SHP memang belum ada buah tipe Logia. Dulu juga alasan Caesar dianggap mau masuk SHP karena dia adalah pengguna Logia. Tapi terlepas dari itu semua, Karibo ini memang berguna banget sih dengan kemampuannya itu, terutama untuk situasi ketika Luffy sudah kehabisan tenaga ataupun kehabisan haki. Karena mungkin aja ketika Luffy kehabisan haki, dia bisa sembunyi di dalam tubuhnya Karibo hingga hakinya kembali pulih. Ya, lanjut lagi dari Yadik Pratama. Menurut gue si Yamato yang bakal jadi next nakama, karena dia kan penuru Oden. Jadi jelas dia juga bakal nekat gabung sama kru bajak laut yang jadi next raja bajak laut. Dan perannya pun dalam menahan Kaido itu berat. Jadi jelas gak kalah sama Karibo. Ya, kalau tentang cita-cita Yamato yang ingin mengarungi lautan seperti Oden, harusnya memang seperti itu. Dia pasti ingin pergi ke lautan dan mencapai hal yang dicapai oleh Oden. Tapi jika bicara tentang tanggung jawab, maka Yamato ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga Wano. Karena di F Mythical Zone-nya itu kan sebagai penjaga dari negeri Wano. Oke, lanjut lagi, kali ini dari Pemuda Gagal. Aduh, kok gagal sih ya. Min, menurutku kalau cuma satu Admiral plus CP0 masih belum bisa mengalahkan perang Marineford. Soalnya kan pas perang Marineford bukan hanya satu Admiral saja Min, bahkan satu angkatan laut plus sisi bukai terus tentara revolusi juga ikut meski cuma beberapa Min. Baru bisa mengalahkan perang Marineford Min, iya gak sih? Hehehe. Ya, memang sih bang, kelebihannya dari peran Marineford itu banyak orang-orang kuat yang terlibat. Apalagi dari pihak angkatan laut ya. Kayaknya hampir semua prajurit angkatan laut yang kuat ada di medan tempur itu. Lalu tempat pertempurannya pun tersentral ya, ada di arena yang besar. Kalau Wano kan pertempurannya masih terpisah-pisah. Tapi entahlah, kita tunggu aja ya bagaimana Bang Oda ini akan membuat Wano lebih meriah daripada Marineford. Ya, mari kita tunggu gimana puncak arc Wano ini. Oke, lanjut lagi dari Idham Ramadan. Luffy power oke, Luffy skill oke, Luffy defense oke, Luffy stamina low. Hampir setiap battle Luffy harus reload dulu. Terakhir lawan Katakuri reload, juga makan mochi-mochi ya. Dan tiap habis reloadnya Luffy, disitulah skill barunya muncul. Bakal epic Luffy versus Kaido ronde 3. Ya, bukan mustahil Karibo next nakama. Luffy selalu bilang orang yang ngasih dia makan itu orang baik. Ya, setuju dah Mimin sama Bang Idham Ramadan ini. Terutama di poin terakhir ya, Luffy menganggap baik orang yang memberinya makanan. Dan untuk saat ini, kelemahan Luffy itu memang di stamina ya. Entahlah kalau kedepannya pada gear 5 atau di Awakening, Luffy sudah bisa menambal kelemahannya itu. Ya, semoga aja ya. Oke, lanjut dari Muklis Arif. Konsep jurus Juku-Juku Shinobi apa sama kayak DF-nya Bonnie? Oh, sebenarnya sih rada beda ya bang ya. Gini nih, kalau menurut Mimin ya, bedanya itu ada pada efek kemampuannya. Si Bonnie bisa memanipulasi usianya atau usia orang lain dan bisa mengembalikannya ke semula. Lah, kalau Shinobu itu kan konsepnya membusukkan atau mendewasakan, atau dalam artian membuat suatu objek merasakan perubahan waktu ke masa depan dengan cepat. Dan dia juga tak bisa mengembalikan ke kondisi semula. Ya, kira-kira itulah perbedaannya menurut Mimin ya. Oke, lanjut lagi dari Crypto Newbies. Sudah pasti Akainu akan ke Wano dan angkatan laut lainnya. Kalau cuma begini, arc Wano jadi tidak terlalu menghebohkan dunia.
Iya, ramai sih bang jika Fleet Admiral Akainu akan turun tangan sendiri ke Wano. Tapi Mimin pribadi sih kayaknya nggak yakin ya. Kayak terlalu dini aja sih Luffy akan war sama Akainu di Wano ini. Kayaknya lebih pantas kalau Luffy akan ketemu Akainu di pertempuran terakhir di Final Acts. Ya, kita tunggu aja deh. Lanjut dari Sherlock Holmes. Momo menjadi dewasa, akankah dia berhasil menggunakan bentuk hybrid juga? Iya, menurut Mimin sih bisa aja bang, jika Momo sudah bisa mengontrol mode naganya. Tapi menurut Shinobu, jika menggunakan Juku-Juku Nomi, hanya akan mendewasakan tubuh fisiknya Momo aja. Jiwa, hati, dan juga mungkin skill Momo gak bisa otomatis power up. Jadi semua itu kembali lagi kepada Momonosuke, bisa mengoptimalkan kemampuannya atau enggak. Kalau optimal sih Mimin rasa mode hybridnya akan muncul. Lanjut lagi dari Joe. Bagaimana kalau perutnya Karibo jadi tempat persembunyian, biar bisa menggunakan serangan kejutan? Ya, mantap sih bang, serangan kejutan dengan seluruh kru SHP yang keluar bersamaan. Cios. Tapi nih bang ya, jika kegunaan DF Karibo itu seperti itu, jadi mirip sama si BG, si manusia kastil, ya kan? Oke, lanjut lagi dari Purnama Rais. Kok kagak Kaido aja dibuat menua jadi lansia oleh Shinobu? Nah, ternyata gak semudah itu bang Purnama. Untuk kasus orang-orang kuat seperti Kaido yang punya haki tinggi, menurut Lau tidak bisa terkena kemampuan seperti itu dengan mudah. Alasannya ya tadi ya, karena haki Kaido itu terlalu tinggi. Oke, lanjut lagi dari SM Channel. Kalau menurut saya Min, Angkatan Laut gak akan sampai ke Wano. Prediksi saya sih Angkatan Laut bakal bertemu musuh lain saat perjalanan ke Wano. Bisa jadi Weevil, bisa jadi pasukan revolusi, atau bahkan tidak jadi ke Wano karena Tih membuat kekacauan di suatu tempat yang dia tuju. Iya, bisa jadi sih bang jika situasinya memang seperti itu ya. Tapi kayaknya di update terakhir ketiga orang itu punya masing-masing agenda sendiri. Pertama, Weevil kan memutuskan untuk sembunyi karena sistem Shichibukai sudah dibubarkan. Lalu untuk Revo Army sedang bergerak ke Mario Joa. Belum lagi mereka juga sedang sibuk ya terkait insiden yang menimpa Sabu. Jadi menurut Mimin tinggal Kurohige aja nih yang pergerakannya masih misterius. Oke, lanjut dari Wahid Sumitro. Kita gak bisa berharap bahwa kekuatan buah iblis Momonosuke akan sama persis dan setara kekuatan buah iblis Kaido. Mengingat ini adalah buah iblis buatan. Walau kemungkinan Vegapunk bisa membuatnya sama persis dengan buah iblis aslinya, tapi sengaja di nerf atau dikatakan gagal oleh Vegapunk, mengingat potensi bahayanya. Tapi kita bisa berharap buah iblis Momonosuke bisa memiliki sebagian kekuatan buah iblis Kaido. Ya, Mimin rasa masuk akal bang jika gak bisa sama persis dengan kekuatan asli yang dimiliki oleh Kaido. Ya, ibaratnya produk KW pasti akan kalah ya sama produk Ori, ya kan? Tapi ya minimal Momo bisa ikut bertarung lah jika kemampuan naganya itu benar-benar akan muncul. Oke, lanjut dari Al-Huda. Min, bentar-bentar, gua mau tanya nih. Menurut Mimin, Robin ini kalau misal tangan originalnya putus, apakah dia masih bisa memproduksi tangannya lagi? Bandingkan dengan Barto, dia gak bisa menciptakan barir kalau jarinya nggak XL. Terus bagaimana dengan Robin Min? Apakah Robin bisa memproduksi tangannya lagi kalau misal tangan orinya putus? Wah, ngeri nih pertanyaannya. Ya, Mimin sendiri sih sebenarnya nggak bisa kasih jawaban pasti ya. Ini cuma pendapat Mimin aja nih. Jika diperhatikan, salah satu panel di chapter 1020 memperlihatkan Robin mengeluarkan spider net dengan satu tangan dan tangan yang satunya lagi membawa Brook. Ya, Mimin minta maaf di sini gak bisa nampilin panel manganya. Coba nakama sekalian cek aja ke chapter 1020 ya, ketika Black Maria mengeluarkan api. Jadi berdasarkan hal itu, Mimin rasa Robin bisa menumbuhkan tangan originalnya. Oke, lanjut lagi dari Jaka Syukur Wiguna. Teori Momonomesum berubah dewasa. Menurut gue, Momonosuke bakalan berubah menjadi dewasa di chapter kedepannya dari kekuatan Shinobu, dimana tugas si Momonosuke bukan buat ngebantu Luffy atau gelut sama si Kaido, melainkan cuma menahan atau memperlambat jatuhnya Onigashima ke ibu kota bunga untuk beberapa menit atau jam. Itu nunjukin bahwa di sanalah peran Momonosuke sebagai sang shogun masa depan, di mana Onigashima ini adalah daerah yang harus ditaklukkan dan dimakmurkan oleh Momonosuke ke depannya.
Hal ini mirip ketika Oden menaklukkan Kuri. Ya, masuk akal sih bang, Mimin setujulah ya. Dan kayaknya ada dua kemungkinan mengenai cara yang digunakan Momo untuk menahan Onigashima. Pertama adalah dengan tubuhnya langsung, atau yang kedua, Momo juga ternyata bisa menggunakan kemampuan Homurakumo kayak Kaido. Ya, mungkin gak sekuat Kaido, tapi bisa memperlambat jatuhnya Onigashima. Ya, selanjutnya dari Asri Aji. Emang ya secara logika Momo udah dewasa, tapi karena melintasi waktu usianya gak berubah. Harusnya jika Shinobu bisa menggunakan kekuatannya, pasti Momo akan dewasa secara permanen. Karena di masa ini Momo udah dewasa. Ya, kayaknya sih alurnya memang dibuat kayak gitu ya, biar Momo pantaslah jadi shogun nantinya. Oke, lanjut dari Sultan Patriot. Mungkin ada efek yang diderita bagi pengguna Juku-Juku no Mi jika digunakan kepada objek hidup, seperti minta ganti umur penggunanya. Ya, mungkin aja sih bang, tapi untuk saat ini belum ada petunjuk tentang hal itu. Dan satu-satunya efek samping yang dikatakan Shinobu adalah Momo tak bisa kembali ke wujud semula lagi. Lalu jiwa dan kepribadian bocah itu juga tak akan normal dengan usianya. Jadi ya seperti mas-mas berjiwa anak-anak. Lanjut lagi dari Grizzly Gaming. Gabungan Kaido dan Oden, cukup masuk akal. Iya, secara teori hitung-hitungan memang gitu sih bang. Momonosuke kan anaknya Oden, jadi mungkin dia juga mewarisi kekuatan Oden tapi belum bangkit. Lalu dia kan juga makan Devil Fruit buatan Vegapunk yang diambil dari DNA Kaido. Jadi mungkin kedepannya Momo bisa menggunakan kemampuan DF-nya Kaido. Dan jadilah Momonosuke gabungan Oden dan Kaido. Ya. Oke, selanjutnya dari Hadi Dimas. Menurut gue mungkin gak min awak kening buah iblis Robin kasusnya seperti jurus Jiraiya yang mengurung Itachi dan Kisame waktu di Konoha. Kan itu perut katak. Namun kekuatan Robin membuat musuhnya seperti bakteri yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Jadi waktu Robin terluka tidak terlalu berdampak besar bagi tubuhnya. Iya, kalau hasil kemampuannya sih mungkin bisa aja seperti itu bang ya. Tapi untuk proses membuat lawan jadi bakteri kayaknya enggak deh ya. Karena itu gak sesuai sama kemampuan Robin yang menumbuhkan sesuatu. Jadi menurut Mimin kalau hasilnya sih mungkin aja bisa seperti itu. Oke, lanjut dari Bagus Di Angelo. Gue bayangin kalau Luffy naik Momo mode naga ibarat sama kayak Goku naik Shenlong. Ya, mantap sih bang. Itu adalah scene yang sangat menarik jika benar-benar muncul ya. Dan kayaknya sih mungkin aja terjadi ya, karena Bang Oda ini kan suka sama Dragon Ball dan juga Bang Toriyama. Oke, lanjut, ini komentar terakhir untuk sesi komentar nakama kali ini ya, dari Ray Burhanuddin. Siapa yang gak setuju Karibo jadi nakama? Karena sifat bengisnya yang gak cocok dengan kru SHP. Acungkan tanganmu. Iya, Karibo ini emang kelihatan bengis ya ketika di Fishman Island. Tapi di Wano ini dia kayaknya cuma dibully gitu deh. Martabatnya juga udah hilang ya. Kalau Mimin ibaratin sih Karibo ini seperti Caesar ya, yang ngeri banget di Akbang Hazard tapi jadi bahan bulian di Whole Cake Island. Ya gitu sih menurut Mimin. Oke, itu aja komentar-komentar nakama yang bisa Mimin bahas dan bacakan pada video sesi komentar nakama ini. Sebelumnya Mimin mohon maaf karena tak semua komentar bisa Mimin bacain. Tapi percayalah, Mimin selalu berusaha membaca seluruh komentar nakama yang udah masuk pada video Mimin. Oke, kurang lebihnya Mimin minta maaf jika ada salah-salah kata. Dan terima kasih udah nonton video ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atowa Hayato. Cuy.